Tapi kerjaannya di sana. Halo Pak Ade. Ada loai. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah Pak sehat. alhamdulillah ya kalau udah pada sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita melangkah ke materi yang akan saya jelaskan, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran di kelas ini. Napisah Nail. Hadir, Pak. Ferdi Nugraha. Ferdi Nugraha. Hadir Pak. Tika Nurastuti. Hadir, Pak.
Ya, alhamdulillah ya, semuanya udah pada hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang macam-macam start itu dalam cabang olahraga atletik. Nah, dari siswa-siswi semuanya, apakah ada yang tahu apa itu start? Izin Pak. Ya, silahkan Nafisa. Start itu menurut saya adalah gerakan atau sikap awal ketika kita akan berlari. Seperti itu Pak. Ya, bagus. Sikap awal ya. Kemudian saya ingin mendengar menurut Tika, apa itu start? Menurut saya, start itu tahap persiapan, Pak, dalam melakukan gerakan. Ya, nah, untuk start merupakan tahap persiapan saat hendak melakukan gerakan lari. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam gerakan start, otot-otot mempersiapkan diri dengan kekuatan penuh untuk mencegah terjadinya cedera. Nah, untuk start itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Nah, barangkali dari teman-teman siswa semua ada yang tahu macam-macam start. Saya Pak, izin. Ya, Nafisa silakan. Macam-macam start itu ada 3. Yang pertama ada start jongkok, start melayang, dan juga start berdiri. Bagus. Seperti itu. Nah, untuk start itu terbagi ke dalam 3 macam. Nah, yang pertama yaitu ada start berdiri. Yang kedua yaitu ada start melayang. Dan yang ketiga itu ada start jongkok. Nah, bisa dilihat di PPT yang sudah saya tampilkan. Nah, untuk start berdiri atau standing start biasanya digunakan pada pertandingan lari jarak menengah hingga jarak jauh. Jenis start ini biasanya digunakan pada lintasan pertandingan 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Nah, untuk gerakan rangkaian gerakannya bisa dilihat pada gambar yang pertama untuk start berdiri. Mulai dari berdiri, kemudian mencondongkan badan ke depan dengan pandangan ke tanah atau ke bawah. Setelah itu berlari sekuat tenaga. Yang kedua yaitu ada start melayang. Start melayang atau flying start biasanya digunakan oleh pelari kedua, ketiga, dan keempat dalam nomor lari estafet 4x100, 4x100 meter, dan 4x400 meter. Untuk rangkaian geraknya itu sendiri bisa dilihat mulai dari gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Nah, untuk start melayang itu sendiri terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada start melayang visual dan yang kedua ada start melayang non visual. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa start melayang non visual. Nah, kira-kira kenapa bisa disebut dengan start non melayang? Start melayang non visual. Nah, kira-kira kenapa? Izin, Pak. Ya, silahkan Tika. Karena tidak memalingkan muka ke belakang, Pak.
Ya, betul sekali. Nah, bisa dilihat dari gambar, orang kedua ini tidak melihat ke bagian tongkat estafet tersebut. Sehingga bisa dikatakan sebagai start melayang non-visual. Berarti jika pelari yang kedua ini melihat ke arah belakang atau ke arah tongkat estafet ini bisa dikatakan sebagai start melayang visual. Nah, untuk start yang ketiga yaitu ada start jongkok. Nah, apa itu start jongkok? Start jongkok atau crouch start biasanya digunakan pada pertandingan lari jarak pendek. Nah, seperti pada awalan lari estafet dan lari gawang. Nah, untuk rangkaian geraknya itu sendiri bisa dilihat pada gambar nomor 3. Seperti ini. Nah, ini pada bagian kaki terdapat pijakan. Itu untuk mempermudah si pelari untuk memudahkan dalam melangkah. Nah, ini itu terdapat berbagai jarak ya pijakannya. Nah, ini dari gambar yang pertama itu dekat, kemudian ada medium, dan yang ketiga itu ada jauh. Kalau menengah, ini ada jarak jauh. Nah, untuk start berdiri, nah ini rangkaian geraknya ya. Nah, ketika mendengar aba-aba bersedia, nah letakkan satu kaki terkuat di belakang garis start. Nah, itu kalau kita kaki terkuatnya kanan, ya kanan yang di belakang. Nah, ketika mendengar aba-aba siap, condongkan badan agak ke depan dan pandangan ke tanah. Ini seperti ada pada gambar yang ada kotaknya ini. Ini pandangan lurus ke bawah atau ke tanah, ke lintasan. Posisikan tangan dan tungkai kaki berlawanan seperti posisi siap berlari. Nah, bisa dilihat posisi tangannya itu seperti ini. Dan kemudian ketika mendengar aba-aba mulai, dorongkan lengan dan tungkai kaki melangkah dengan kaki belakang terlebih dahulu. Berarti kalau pada saat awal itu menggunakan kaki yang terkuat bagian kanan, nah itu lari untuk melangkahnya itu menggunakan kaki bagian kanan. Yang selanjutnya yaitu ada start melayang. Nah, untuk rangkaiannya gerak itu sendiri pandangan fokus ke pelari yang berada di depan. Untuk pelari yang pertama itu memegang tongkat estafet dengan lengan bagian kanan. Untuk pelari kedua, tangan kiri yang di belakang, sehingga pelari nomor 1 itu dapat dengan mudah memberikan tongkat estafet ke pelari nomor 2. Nah, setelah pelari kedua itu mendapatkan tongkat estafet dari pelari nomor 1, tetap fokus pandangan arah ke depan dan berlari sekuat tenaga untuk memberikan kembali tongkat estafet ke pelari ketiga. Dengan memberikan tongkat estafet tersebut ke bagian tangan kanan dari pelari ketiga. Begitupun seterusnya. Nah, untuk start berdiri. Start berdiri. Start jongkok, mohon maaf ya. Nah, untuk posisi awalannya itu ketika mendengar aba-aba bersedia, letakkan kaki atau mulailah seperti jongkok seperti ini.
kaki terkuat berada di bagian belakang, pandangan lurus ke depan. Nah, kemudian setelah mendengar aba-aba siap, naikkan ini bagian yang dilingkari dengan pandangan tetap lurus ke depan. Nah, perhatikan pada posisi jempol. Nah, harus seperti ini. Dan ketika mendengar aba-aba ya, nah mulailah berlari dengan secepat mungkin. Dengan ayunan tangan yang lebih keras. Dorongkan kaki yang lebih kuat untuk mendorong agar larinya itu cepat. Nah, untuk macam-macam start jongkok. Start jongkok itu ada 3. Yang pertama yaitu ada short start. Para atlet biasanya memposisikan tangan membuka sejauh dengan lebar bahu pada garis. Nah, kemudian pastikan posisi ibu jari ada di depan tangan sejajar dengan lutut kaki belakang. Hal ini dilakukan sekaligus untuk manfaat peregangan otot yang didapatkan. Nah, setelah itu ibu jari kaki hendak diposisikan secara sejajar pada lutut kaki belakang serta tangan sehingga bisa atau dapat memiliki posisi secara agak mundur kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, selanjutnya posisikan kepala sedikit menunduk agak doyong ya ke depan. Dengan pandangan mata lurus ke depan, kemudian lakukan berlari dengan jarak pendek. Nah, jika teknik tersebut di atas berhasil dilakukan, tolakan yang dihasilkan dari posisi ini akan menghasilkan lari dengan kecepatan tinggi. Jika kalian menyondongkan badan dengan bagus, nantinya dalam berlari itu akan berpengaruh, sehingga nantinya akan menjadi lebih cepat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada medium start. Nah, seorang atlet harus memposisikan awal dengan melakukan posisi dengan tangan dibuka sekitar selebar bahu. Sama ya dengan caranya seperti short start. Nah, setelah itu seorang atlet memposisikan lutut kaki di belakang secara sejajar. Kemudian mundurkan sedikit ke belakang sampai tangan kira-kira sekitar 20-30 cm. Lalu posisikan sedikit ke bawah serta pandangan ke depan, kemudian berlari saat aba-aba start dibunyikan. Nah, untuk long start yang terakhir dari start jongkok. Nah, posisikan letak tangan secara sejajar dengan garis di lapangan. Posisikan juga bahu sejajar dengan garis tersebut, garis lintasan. Kemudian posisi lutut condong ke belakang tubuh dan perhatikan posisi kaki depan dengan yang harus ditungkaikan. Setelah itu posisikan pula lutut condong ke belakang juga terhadap tungkai kaki depan. Nah, dari ketiga start jongkok, mulai dari short start, medium start, long start, itu yang membedakannya hanya pada kaki, jarak kaki ya. Mulai dari 30 cm sampai dengan yang paling jauh. Gerakannya juga sama. Sekali lagi dalam perbedaannya itu dari ketiga jenis start jongkok itu yang membedakan hanya pada letak kaki. Semakin condong tubuh kita dalam melakukan awalan untuk lari, itu maka akan berpengaruh pada kecepatan lari yang kita inginkan. Semakin condong maka akan semakin cepat. Nah, sampai di sini
Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti dari pemaparan materi mengenai STAR. Silahkan, ada yang Saya, ingin Pak. ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Perdi, silahkan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nugraha. Ya, Pertanyaannya, apakah dalam melakukan STAR ada peraturannya? Terima Ya. kasih, Pak. Terima kasih, Perdi sudah bertanya mengenai peraturan dalam STAR. Nah, dalam STAR itu sendiri ada berbagai macam atau kesalahan ya yang bisa dilakukan oleh seorang pelari ketika akan melakukan STAR. Nah, yang pertama yaitu tangannya tidak seperti ini di garis lintasan. Kemudian tangan itu menyentuh garis lintasan. Kemudian itu ada mencuri start. Belum aba-aba dimulai, si pelari sudah mulai berlari, meninggalkan teman-temannya karena ingin sampai duluan. Nah, kira-kira itu mungkin untuk kesalahan atau peraturan. Jika peraturan itu dilanggar, bisa juga terkena diskualifikasi dari lomba tersebut. Seperti itu, Perdi. Baik, Yang Pak. lain mungkin Makasih, ada yang Pak. ingin ditanyakan. Ya, siap. Sama-sama, Perdi. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tuti ya? Apa, Pak? Tuti ya, yang bertanya. Iya, Pak. Ya, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Tika Nurastuti. Untuk pertanyaannya, kan menyambung dari pertanyaan tadi, sebelumnya saya membaca sedikit artikel. Itu kalau peserta melakukan kesalahan sampai tiga kali, itu akan diberi peringatan. Berarti kalau untuk yang melakukan kesalahan 1-2 kali itu bisa diulang, Pak? Apakah bisa diulang kembali STAR-nya? Seperti itu, Pak. Terima Bisa kasih. diulang. Bisa diulang, cuman dalam artian itu harus diperbaiki kembali supaya tidak terjadi kesalahan sehingga tidak menyebabkan diskualifikasi dari sebuah perlombaan. Semakin kecil kesalahan itu tingkat keberhasilan dalam melakukan sebuah perlombaan atau lari tersebut itu akan berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Ya, kira-kira seperti itu jawaban mengenai pertanyaan dari Tika. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, 3 penanya saja untuk pertemuan kali ini. Saya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan Anissa. Tanya. Ya. Baik, pertanyaannya, apakah di lari estafet ya, Pak? Itu kan menggunakan, ada tadi saya baca itu yang pelari pertama itu menggunakan start jongkok dan pelari yang selanjutnya itu menggunakan start melayang ya, Pak? Ya. Itu betul kan, Pak? Ya, betul sekali. Nah, untuk cabang lomba untuk lari estafet itu untuk pelari pertama itu menggunakan start jongkok. Nah, untuk pelari yang kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya itu menggunakan start melayang. Kenapa? Karena itu tidak dimungkinkan jika pelari kedua dan seterusnya menggunakan start jongkok, itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Karena juga itu kan pada lari estafet itu membawa sebuah alat yang dinamakan tongkat estafet. Nah, kalau
semua menggunakan start jongkok itu akan sulit, kesusahan, karena pada saat awal juga dalam lari start jongkok itu kedua tangan itu berada pada lintasan, di belakang garis lintasan. Bayangkan saja oleh kamu, Nafisa, jika jika semua pelari dalam lomba estafet itu menggunakan start jongkok, pasti akan sulit. Nah, maka dari itu untuk pelari kedua, ketiga, dan seterusnya menggunakan start melayang agar memudahkan dalam memindahkan tongkat estafet tersebut kepada teman. Nah, mungkin itu jawaban pertanyaan dari saudara Nafisa. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, mungkin materi mengenai macam-macam start, mulai dari start berdiri, start melayang, dan start jongkok itu sudah selesai. Nah, untuk tugas minggu depan, Bapak kasih tugas dulu agar semuanya bisa mempraktekkan di rumah, yaitu dengan membuat video praktek. Mulai dari start jongkok, start berdiri, start melayang. Nanti videonya dikumpulkan melalui YouTube, kemudian linknya nanti dikirimkan Japri ya ke Bapak, supaya bisa dilihat bagaimana tingkat pencapaian kalian tentang materi start pertemuan kali ini. Mungkin cukup sekian untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa. Silakan pimpin doa kembali untuk menutup pertemuan kali ini. Silakan ke ketua murid pimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi guru bilang kayak kepala jadi guru. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa untuk menutup pertemuan kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman siswa semua sudah memperhatikan, sudah mengikuti pertemuan kali ini mengenai materi start. Saya harap kalian bisa mempraktekkan macam-macam gerakan start yang 3 tadi dengan sebaik mungkin, karena bisa nantinya bisa sebagai acuan untuk bahan penilaian di akhir. Semoga kalian sehat-sehat selalu, jaga kesehatan di masa pandemi saat ini, tetap pakai protokol kesehatan. Nah, mungkin sekian. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak. wabarakatuh. Ya, silakan di lab ya. Boleh Pak? Ya, silakan di lab, langsung di lab saja. Siap, siap. Terima kasih. Ya Pak, sami-sami. Parah. Hampir protokol. Ayo. Stop share. Iya.